بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء من نساء عسى أن يكن خيرا. يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahmah yang dimuliakan Allah, yang terutama yang terhormat Bapak Lurah Cimamukolan, kalau kebetulan sudah ada atau mewakilinya, juga yang terhormat Bapak Ketua RW 07 dan seluruh jajarannya, juga yang kami hormati para tokoh masyarakat, para sesepuh yang ada di lingkungan Masjid Baitur Rahmah, para undangan sekalian, termasuk jajaran DKM,
para ketua saksi, para ketua atau wakil ketua 1 dan 2 yang kebetulan hadir, termasuk juga seluruh jajaran pengurus TKM Baitur Rahmah yang juga hadir insyaallah. Dan tidak lupa juga pengurus dari Masjid Taklim baik yang ada di Baitur Rahmah, Muslimah Baitur Rahmah atau Majelis Taklim yang ada di wilayah RW 07 RT 1 sampai 14 termasuk dari RW 10 kemudian juga RW 14 di Saranten, juga termasuk RW 9 yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian memenuhi undangan panitia halal bihalal yang tentu saja kami menyambutnya dengan penuh sukacita karena ini adalah satu upaya untuk merajut, untuk mengikat lebih erat ukhuwah khususnya yang ada di lingkungan Masjid Baitur Rahmah dan RW 07. Mudah-mudahan dengan adanya halal bihalal ini ukhuwah kita makin kuat dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana yang Ibu Bapak sekalian maklumi, dengan izin Allah juga ya, biasanya pagi-pagi itu jarang Pak, jarang aliran jalan ya Pak ya. Biasanya kalau hujan aliran ini pagi-pagi kayaknya ini ujian nih buat panitia halal bihalal gitu ya, juga menguji kesabaran kita sekalian ya, karena toh nawaitunya kita ingin merajut silaturahmi, tentu tidak akan menjadi halangan baik ada aliran listrik atau tidak, berarti begitu ya, itu urusan lain. Kalau maunya terlihat baru urusannya gitu ya. Kita mau silaturahmi biarin aja, nggak ada listrik pun nggak masalah ya. Paling-paling mungkin ini tidak bisa didengar oleh yang ada di luar ya, ini nggak bisa didengar. Saya juga tadi kalau kita dikasih tahu ada jempling gitu tadi itu ya, tengok ada halo-halo kemudian tiba-tiba nggak ada. Jadi bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan walaupun situasinya memang kurang menguntungkan ya, insya Allah tidak akan mengurangi pahala kita insya Allah. Nawa itu kita sudah ingin menyambung silaturahmi, mau ada listrik tidak ada listrik bukan soal bagi kita. Yang penting kita bisa berkumpul, mudah-mudahan bisa mendengarkan ceramah yang nanti akan disampaikan oleh pemateri yang insya Allah tidak akan lama lagi. Saya izinkan menyampaikan ucapan terima kasih khususnya kepada jajaran pemerintahan yang ada di lingkungan Baitur Rahmah yang sudah mensupport tentunya. Tentu dalam hal ini Bapak Ketua RW 07 yang sudah turun gunung langsung ya, untuk mengajak kita semua berada di Masjid Baitur Rahmah. Juga tidak lupa nih rekan-rekan yang di Baitur Rahmah yang sudah kurang tidur barangkali ini, malam-malam masih utak-atik di sini. Ada yang main di komputernya, ada yang masang ini masang itu ya. Agak sedikit kecewa ketika tiba-tiba pas listrik baru gitu ya. Tapi insya Allah kecewa mungkin ada, tapi pahala tidak akan pernah berkurang insya Allah ya. Jadi bahkan kita akan menjadi pahala lebih besar kalau ketika tantangannya lebih berat ya. Gitu ya. Bahkan barusan juga pengatur acara Pak sambutan singkat, tapi saya tanya pencerimaan sudah di tempat belum Pak? Sudah ada ini? Udah ada. Insya Allah sudah ada pencerahan, jadi tidak perlu menunggu lama. Namun barangkali ada sesuatu yang disampaikan mungkin ya oleh
Jadi sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga bagi baik dari jajaran pemerintahan, dari para tokoh masyarakat yang ada di lingkungan RW 7, di lingkungan Masjid Baitur Rahmah yang sudah ada yang saya tahu yang lebih sepuh dari saya yang juga melangkahkan kaki ya ke Masjid Baitur Rahmah. Jadi yang muda-muda juga jangan, masa yang tua-tua bisa berangkat ke masjid, yang muda-muda tidak bisa mas. Jadi saya juga masih terima kasih kepada bapak para sesepuh yang ada di lingkungan juga para tokoh masyarakat yang saya tahu sibuk ya. Kita juga punya kesibukan masing-masing, tapi dengan meluangkan waktu menyengaja untuk datang ke masjid, saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, meluangkan waktu untuk datang ke Masjid Baitur Rahmah. Ya, ibu-ibu juga, ibu-ibu malah tugasnya makin banyak sekali. Ya. Ibu-ibu banyak sekali pekerjaannya, tapi paling rajin dalam pengajian dan kegiatan yang lainnya. Ya, jadi terima kasih kepada ibu-ibu yang saya tahu kesibukannya. Kalau para laki-laki mengatakan sibuk, kalau ibu-ibu mah karena sibuknya tambah angka 2 atau angka 4 ya, kesibukannya. Tapi yang saya banggakan itu ibu-ibu itu luar biasa. Jadi terima kasih, mudah-mudahan ini adalah akan menjadi catatan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, saya kira intinya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu sekalian dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Dan yang terakhir yang tidak lupa, mohon maaf kalau kami menyelenggarakan ini tetap ada kurangnya, ada nilai, ada plus, ada negatifnya atau ada kurangnya lah. Salah satunya adalah ini yang di luar dugaan kami, ini dukungan. Tentunya kami berpikir nantinya harus punya sumber listrik yang lain. Nampaknya kita tidak bisa mengandalkan listrik yang dari yang sudah ada, harus ada sumber listrik yang lain yang sekali waktu kita punya acara, masa kita harus mengandalkan. Jadi mudah-mudahan ini jadi satu hikmah kita berpikir untuk punya satu sumber energi yang tidak mengandalkan yang konvensional ya, sehingga kita punya itu dan kita tidak akan terganggu dengan kalau ada seperti inilah. Ini kan di luar dugaan kita. Mudah-mudahan kita punya rezekinya untuk menyiapkan sumber listrik yang lain yang bisa kita menjamin kita untuk bisa lancarnya kegiatan yang kita lakukan. Tentunya atas dukungan ibu bapak sekalian, DKM bisa melakukan apapun rencana, tentunya atas dukungan ibu dan bapak sekalian. Oleh itu, terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya hanya bisa menyampaikan doa jazakumullahu khairan. Semoga kebaikan ibu bapak sekali lagi dibalas oleh Allah dengan balasan berganda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua DKM, Ustaz. Kemudian untuk selanjutnya sambutan dari Ketua RW 7. Sebelum kami panggil Bapak Bambang, mohon yang berkenan yang di luar karena sumber suaranya satu dan itu ibu-ibu sudah protes, digeser-geser, dibesar-besarkan. Mohon yang di luar silakan ke dalam aja, bapak-bapak, silakan biar lebih terdengar suaranya, ya, biar lebih usuk. Baik, sambutan selanjutnya Bapak Ketua RW 07 kepada Bapak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Yang saya hormati, saya banggakan Pak Ustadz Dr. Andes Hidayat, Ketua DKM Baitur Rahmah, rekan-rekan pengurus Yayasan Nusantara Baitur Rahmah, rekan-rekan pengurus RW 07, pengurus RT 01 sampai 14 RW 07, hadir juga sahabat saya Pak Adna, terima kasih, Ketua RW 14 Kecamatan Cisaran Kidul, Kecamatan Gedebagi, Kelurahan Cisaran Kidul, Kecamatan Gedebagi, pengurus Muslimah Baitur Rahmah dan seluruh komponen kepengurusan di RW 07, warga RW 14 Cisaran Kidul, Kecamatan Gedebagi, warga RW 9 Kelurahan Cimapokolan, Kecamatan Rancasari, warga RW 10 Kelurahan Darwati, Kecamatan Rancasari, hadirin jamaah Baitur Rahmah yang saya cintai, saya banggakan. Tentu saja saya merasa berbahagia dan bergembira pada kesempatan hari ini Kamis 26 Mei 2022 bisa bersama-sama dalam kesempatan halal bihalal karena kita masih berada di bulan Syawal. Untuk itu akan saya manfaatkan kesempatan ini dengan menyampaikan atas nama pribadi, keluarga, dan kepengurusan RW 07 menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya baik lahir maupun batin bila selama melayani, selama menjalankan amanah tugas ini ada hal yang tidak berkenan, ada kekurangan, kehilapan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dalam kesempatan yang baik ini pula, di beberapa kesempatan undangan halal bihalal di tiap RT, mohon izin saya menyampaikan bahwa periode kepengurusan saya RW 07 kurang lebih 2 bulan lagi akan berakhir. Untuk itu, di kesempatan yang baik ini pula, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf untuk yang kedua kalinya jika dalam menjalankan tugas ke RW-an ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal yang kurang dalam melayani warga. Mudah-mudahan Allah mengampuni, dan ucapan terima kasih dari saya dan kepengurusan RW 07 atas seluruh dukungan, support kepada kami. Kami di kepengurusan terus terang saja di 3 tahun, jelang 3 tahun berakhir ini tidak banyak yang bisa kami lakukan karena seperti kita ketahui dan maklumi bersama, pandemi sangat memukul kita semua sehingga tidak banyak yang bisa kita lakukan. Selain tidak bisa, karena kami juga tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Saya berharap seiring dengan berlalunya virus COVID-19 ada kebangkitan yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan dengan berakhirnya tugas saya di RW 07 mudah-mudahan menjadi tonggak untuk terjadinya tongkat estafet kepengurusan. Insya Allah 1 Agustus 2022 akan ada kepengurusan baru yang insya Allah akan lebih baik, lebih fresh sehingga bisa membawa RW 07 dan Masjid Baitur Rahmah ini ke arah yang lebih baik. Sekali lagi mohon maaf jika selama ini saya bertugas ada hal-hal yang sangat tidak nyaman. Itulah bahwa saya menjadi Ketua RW 07 bukan karena saya memiliki kelebihan, tapi karena memang saya adalah produk pemilihan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung seluruh kegiatan di lingkungan RW 07. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua RW 07 Pak Bambang. Kemudian sambutan selanjutnya sedianya dari kelurahan, tapi nampaknya belum terlihat Bapak Lurah, atau ada yang mewakili? Tidak ada ya? Ada. Baik, karena Pak Lurah dan atau yang mewakili tidak hadir, mungkin ada kesibukan lain, maka kita langsung saja pada acara inti, yaitu ceramah. Bapak Ibu jemaah Masjid Baitur Rahmah, ada 2 kejadian hari ini yang tidak terduga sebelumnya. Yang pertama, listrik tiba-tiba padam. Qadarullah yang keduanya adalah
Bapak Atian Ali sedianya mengisi acara ini. Tiba-tiba kemarin dihubungi masih positif untuk bisa hadir. Tiba-tiba jam 7 tadi memberi kabar kalau beliau tuh sakit. Tadinya ingin memaksakan diri ke sini, tapi kalau sakit. Kemudian sebelum ke acara yang utama yang nanti ditutup dengan doa dan ditutup lagi dengan acara ramah tamah, ada konsumsi yang nanti akan disediakan. Ada hal yang penting, mumpung bapak-bapak, ibu-ibu, di sini ada majelis taklim, di sini majelis taklimnya tuh banyak sekali, satu RT kalau nggak salah satu majelis taklim. Kemudian di sini ada bapak RT 1 sampai RT sekian, ada Pak RW, ada DKM dan seperangkatnya. Saya ingin memberikan data bapak-bapak, ibu-ibu, betapa pentingnya institusi masjid, penting banget, penting banget. Saya ingin tes suara. Mohon berkenan, bukan mengerjain ini, bukan. Ini tes suara saja. Yang usianya di atas 40, angkat tangan. Angkat tangan. Yang di atas 40. Saya bukan malaikat pencabut nyawa, bukan. Ini rata-rata di atas 40 ya. Yang di bawah 40, boleh angkat tangan? Di bawah 40, hampir tidak ada. Wah, ini senior semua ini. Jadi Pak DKM, Ustaz Dayat, Pak DKM, ada data. Kebetulan saya sering menangani orang-orang yang mengalami gangguan mental. Ini ada data. Tahun 2018, lebih dari 19 juta penduduk Indonesia itu mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa bukan berarti gila, bukan. Gangguan jiwa tuh macam-macam begitu ya. Stres, depresi, kecemasan akut. Yang usianya 15 tahun ke atas, yang usianya 15 tahun sampai 40 tahun itu 12 juta. Jadi ada 19 juta yang mengalami gangguan jiwa. Terbanyak adalah yang usia 15 tahun sampai 40 tahun. Oh, di sini nggak ada yang 40 tahun ke bawah kan? Berarti aman nih, nggak ada gangguan jiwa di sini. Ya. Nah, celakanya ya, yang jadi soal adalah Pak Ustadz Dayat, Ketua DKM yang terhormat, di masjid justru kebanyakan adalah orang-orang usia di atas 40 tahun ke atas. Sedangkan yang depresi itu usia 15 tahun sampai 40 tahun. Berarti nih masjid belum ramah remaja nih. Ini masjid ramah lansia jadinya. Jadi jarang. Saya waktu itu pernah menyampaikan di Pusdai untuk menggalang masjid ramah anak. Kalau depresi usia 15 tahun berarti penyebabnya masa anak-anak. Kalau depresi usia 40 tahun kemungkinan besar masalahnya terjadi pada usia remaja. Jadi usul, ayo DKM dimanapun kita bikin kegiatan-kegiatan untuk remaja, untuk anak-anak dan remaja, sehingga mereka di usia potensialnya tidak depresi. Kemudian data yang lain mengatakan di Indonesia itu karena depresi, karena gangguan jiwa, satu hari orang yang bunuh diri karena depresi itu per hari 5 orang. Dan kalau dulu saya masih aktif di Akeswari, Asosiasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja Indonesia, dulu itu 1 dari 10 orang mengalami gangguan jiwa. Hari ini berapa? Dengan adanya COVID, 1 dari 5 orang mengalami gangguan jiwa. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 1 mengalami gangguan jiwa. Jangan-jangan saya nih. 1 dari 5 gangguan jiwa. Yang terbanyak mengalami depresi adalah wanita. Wanita itu 47%. Kalau laki-laki itu lebih sedikit dari itu. Jadi bapak-bapak mohon untuk lebih ramah kepada ibu-ibunya. Jawa Barat, dari sekian banyak provinsi di Indonesia, Jawa Barat itu nomor 9 yang terkena depresi. Yang pertama itu Sulawesi Tengah. 9, yang paling kecil itu adalah di Jambi.
Jawa Barat nomor 9. Wah, ranking 9, keren ya Jawa Barat. Di Jawa Barat 1 dari 8 orang depresi. Sebagai penutup, tanggal 2 Syawal tiba-tiba ada kawan lama, mantan pemuda Masjid Al-Manar, ketua pemuda Masjid Al-Manar, datang ke rumah, kemudian ketemu saya, terus dia bilang dia panggil saya nama karena dia lebih tua dari saya. Harun, tolong dong bantu saya. Bantu apa Kang Zen? Istri saya depresi. Itu istrinya mantan ketua pemuda masjid yang aktif di pengajian, apalagi yang tidak aktif di pengajian. Ya, sholat jamaah itu silaturahmi. Acara seperti ini silaturahmi. Insya Allah yang rajin sholat jamaah, sebesar apapun masalahnya, ketika assalamualaikum warahmatullahi, ketemu teman, salaman, insya Allah itu akan sehat. Kalaupun depresi akan cepat sehat. Ciri khas orang depresi adalah tidak mau berkelompok seperti ini, maunya menyendiri, mocok gitu. Ya, itu sebagai data. Semoga ini menjadi informasi buat kita semuanya, Bapak Ibu. Ayo kita hidupkan masjid, kita semarakan masjid, jadikan masjid menjadi sumber kegiatan tidak cuma lansia, tapi dari anak-anak sampai lansia semuanya. Acaranya kita bikin sehingga anak-anak menarik di sini. Demikian juga Masjid Taklim, ibu-ibu Masjid Taklim, tolong ajak remaja putrinya untuk lebih aktif. Ini baru COVID. Nanti kalau perang Rusia sama NATO terjadi, ekonomi makin carut marut, pengangguran makin banyak, pasti yang depresi akan lebih banyak lagi. Kalau banyak orang yang depresi, saya yang senang, berarti pasien saya nambah banyak. Tapi tentu nggak gitu ya. Baik, kita sambut saja Ustaz. Jadi lupa Asep Rodi, Ustaz Asep Rodi, beliau ini Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah kami, tapi ampuni juga saudara kami seiman ya Allah. Walaupun iman mereka mungkin lebih bagus, tapi mereka juga sama dengan kami punya dosa ya Allah. Ampuni juga dosa-dosa mereka ya Rabbana. Jangan kau biarkan ada unek-unek sedikit pun di hati kami kepada mereka ya Allah. Kasihi kami, sayangi kami ya Allah. Jangan dengan silaturahim yang terganggu menjadi tidak berkah ibadah dan hidup kami ya Rabbana. Rabbana afril alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Curahkan kepada kami kesabaran ya Allah untuk terus mempertahankan ketaatan, untuk terus menjauhi maksiat, untuk kami sabar dalam musibah ujian dari Engkau, untuk kami sabar dalam memperjuangkan agamamu, untuk kami sabar bergaul dengan sesama walaupun banyak perbedaan di antara kami ya Rabbana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan setelah kami mendapatkan hidayah dari Engkau lewat ayat-ayat-Mu, lewat Al-Quran, lewat Ramadan, lewat amal-amal kami, lewat ilmu dari Engkau, jangan Engkau bengkokkan kembali hati kami ya Allah, sehingga kami lupa diri dan mencemari kesucian iman kami kembali. Berikan kepada kami istiqomah keimanan ya Allah, berikan kepada kami ketetapan amal ya Rabbana. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan, istiqomahkan keimanan kami dalam qalbu kami ya Allah. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang merubah-rubah hati, tetapkan hati kami dalam ketaatan kepada Engkau ya Rabbana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan diri kami, jadikan pasangan hidup kami, jadikan anak cucu keturunan kami menjadi penyejuk indah pandangan mata lahir dan batin kami, pandangan dunia dan akhirat kami ya Rabbana. Bahkan jadikan kami teladan kepemimpinan dalam di sisi orang-orang yang bertakwa ya Rabbana. Rabbana Allahumma a'izzal Islam wal muslimin
wa adhillat syirka musyrikin. Ya Allah, jayakan Islam dan kaum muslimin, buktikan kehinaan, kemusyrikan dan orang-orang musyrik ya Rabbana. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin 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 ya rabbal alamin. Aku qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Mohon maaf atas kekurangan atau kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Asep Faradi yang telah menyampaikan hikmah silaturahmi wasilah surga. Sudah panjang lebar tadi disampaikan, tetapi sebenarnya Bapak Ibu, silaturahmi tidak cuma sekedar wasilah surga di akhirat saja, tetapi silaturahmi adalah wasilah kesehatan jiwa. Orang yang senang bersilaturahmi cenderung mentalnya sehat, jiwanya sehat, dia akan jadi ramah. Tidak sebetulnya orang yang sakit jiwa, maka dia tanda-tandanya adalah cenderung tidak mau bersilaturahmi. Salat jamaah adalah wasilah juga buat kita untuk bisa bersilaturahmi setiap hari 5 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan dia yang mempersatukan hati orang-orang yang beriman. Jadi yang menyatukan hati kita itu Allah. Syaratnya kita beriman. Walaupun kalian membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kalian tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman. Jadi yang disampaikan tadi panjang lebar, intinya adalah insya Allah silaturahmi kita akan terjaga dengan baik. Syaratnya adalah kita beriman kepada Allah dengan mengikhlaskan ketauhidan kita kepada Allah SWT. Akhirnya acara ini selesai dan kita akan tutup dengan ramah tamah, dengan makan bersama. Kata panitia, kalau bapak-bapak berkenan sambil menunggu zuhur, karena zuhur jam 11:49 waktu Indonesia bagian handphone saya. Jadi sambil menunggu zuhur, ayo kita makan bersama, karena makan adalah juga salah satu wasilah untuk melembutkan hati. Kita sambil ngobrol, sambil makan, sambil menunggu zuhur. Ibu-ibu, mangga, kalau ibu-ibu punya aturan sendiri biasanya tentang makanan. Bapak Ibu, makanan yang ada nanti kita makan bersama. Dan untuk resminya acara ini, mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.